Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai BPUPKI dan PPKI, Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional 1 yang diampu oleh dosen Dr. Andes Jojo Soekarjo MSI dan Pak Agung Purnama MHum. Sebelum kita simak materi yang dipaparkan dalam video tersebut, di sini saya akan mengenalkan satu persatu anggota dari kelompok ini. Ada Khairul Anwar. Yang kedua yaitu ada Lucy Hermina Devi. Yang ketiga yaitu ada Mariam Ulfah. Nah, selanjutnya marilah kita simak pemaparan materi di video tersebut yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Mariam Ulfah. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai BPUPKI dan PPKI. BPUPKI merupakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI itu sendiri didirikan pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI beranggotakan 67 orang dengan ketua KRT Rajiman Wedyo Diningrat, Ichibangase Yoshio wakil dari Jepang, dan Raden Panji Suroso sebagai wakil ketua. Dalam BPUPKI tersebut terdapat 2 sidang. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangiin atau sekarang lebih dikenal dengan Gedung Pancasila, dengan hasil sidang dari pendapat 3 tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin yang membahas dasar negara. Kemudian membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang yang sekarang lebih dikenal dengan Panitia 9 dan merumuskan Piagam Jakarta. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI. Diadakan mulai tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno yang merupakan perwakilan dari panitia melaporkan 3 hal, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu PPKI. Apa itu PPKI? PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno dengan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta, dengan sidang yang berlokasi di Gedung Kesenian Jakarta atau sekarang lebih dikenal dengan Gedung Kementerian Luar Negeri. PPKI ini dibentuk atas persetujuan Hisaichi Terauchi. Sidang pertama PPKI ini diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan hasil sidang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan hasil sidang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengangkat Insinyur Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, dan membentuk Komite Nasional atau sebelum adanya MPR. Selanjutnya, sidang kedua PPKI yang diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil sidang membentuk komite di tiap provinsi. Wilayah RI dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Selanjutnya, sidang ketiga PPKI. Sidang ini berlangsung pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan hasil sidang membentuk Komite Nasional Indonesia, menetapkan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai nasional, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat.
Mungkin sekian pemaparan penting mengenai BPUPKI dan PPKI dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan kepada pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Lucy Hermina Devi yang akan memaparkan mengenai Panitia 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pemaparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Lucy Hermina Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Hermina Devi. Saya akan menjelaskan tentang Panitia 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini merupakan panitia yang dibentuk oleh BPUPKI dan tugas anggota Panitia 9 ini yaitu merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Nah, Panitia 9 ini dibentuk pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah, adapun anggotanya yaitu yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketua panitia, ada Dr. Handes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, ada Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota, dan Kiai Haji Wahid sebagai anggota, Abdul Kohal Muzakir sebagai anggota, Abikusumo Cokrosojoso sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Mr. Alexander Andreas Rimis sebagai anggota. Nah, setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum nasionalis dan 4 orang dari kaum pihak Islam, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 ini merumuskan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, yang di dalam rumusan di Piagam Jakarta itu berisi 5 poin, yaitu yang pertama, ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, yang terakhir, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta inilah menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Namun, pada poin pertama ini banyak pihak yang tidak setuju karena menurut mereka pihak yang gak setuju itu negara Indonesia yang tinggal di Indonesia ini bukan hanya umat muslim saja atau orang Islam saja, tapi ada orang-orang dari agama lain atau dari penganut agama lain. Jadi menurut mereka ini tuh masih kurang adil gitu, karena Indonesia ini masyarakatnya tidak beragama Islam saja, tapi banyak beragama lainnya, sehingga pada poin pertama ini diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Poin pertama dan yang kedua tetap kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan, yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak berubah, dan yang berubah hanya poin pertama, yaitu menjadi Tuhan yang Maha Esa. Dan itu sudah menjadi rumusan Pancasila atau lambang negara kita gitu. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Khairul Anwar. Teman-teman, kembali lagi kita sekarang akan membahas mengenai Piagam Jakarta. Nah, jadi apa Piagam Jakarta ini disusun oleh
yang namanya tadi Panitia 9. Lalu disetujui oleh BPUPKI. Piagam Jakarta ini disusun pada tanggal 22 Juni 1945, tempatnya di rumah Bung Karno. Nah, sebetulnya awal mula Piagam Jakarta ini dibentuk adalah setelah dibentuknya BPUPKI, yang mana BPUPKI ini dibentuk untuk mengurusi persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Dalam penyusunan perumusan Piagam Jakarta ini tidak berjalan mulus begitu saja. Tentunya masih ada perdebatan-perdebatan antara tokoh nasionalis dan tokoh Islamis mungkin. Nah, teman-teman, sebenarnya sama aja isi dari Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Tapi yang membedakannya adalah yang mana dalam Piagam Jakarta itu yang kita ketahui sekarang ada 7 kata yang sangat bersejarah sekali. Dalam poin pertama, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu yang membedakannya adalah kata-kata itu yang pertama. Namun masih banyak perdebatan pada saat itu, yang kemudian direvisilah Pancasila dan menjadi rumusan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, keinginan golongan nasionalis yang menginginkan Indonesia merdeka atas dasar Pancasila, keinginan golongan Islamis yang menginginkan Indonesia merdeka atas dasar syariat Islam, atas dasar agama, jadi terakomodasi dengan tadi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Indonesia merdeka dengan dasar negara yang kita kenal Pancasila itu sampai sekarang ini. Nah, berikutnya kelompok Islam ini tetap mempertahankan gagasan yang pertama tadi karena menurut mereka tidak seimbang. Nah, terus keluarlah pendapat dari Kiai Haji Wahid Hasyim yang menyatakan bahwa hanya orang Islamlah yang bisa menjadi presiden dan wakil presiden negara agama. Sejalan dengan itu, kemudian usulkanlah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi hanya orang Indonesia asli yang dapat menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Sebenarnya teman-teman, persoalan perdebatan Piagam Jakarta ini adalah persoalan politik yang sebenarnya sudah selesai pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Karena mungkin ketidakpahaman para pemimpin politik, kurang pahamnya para pemimpin politik terhadap kebangsaan, hingga permasalahan ini terus